again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Baiklah anakku semuanya, sebelum kita memulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Titin Agustini akan membahas materi mengenai kegiatan ekonomi, yaitu materi di bab pertama mata pelajaran IPS kelas 7. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasarnya, yaitu memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, dan interaksi antar ruang untuk berlangsungnya kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan kegiatan produksi. Yang kedua, menjelaskan kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah menjelaskan kegiatan konsumsi. Nah, yang dimaksud kegiatan ekonomi di sini adalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Seperti yang sudah kamu ketahui sebelumnya, manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Sebelum mengenal lebih jauh kegiatan ekonomi, mari kita simak video berikut ini. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi. Batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan
dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas. Setelah kalian menyimak video tadi, berikan pendapatmu mengenai aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang pada video tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dan apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Jawab pertanyaanmu secara tertulis, kemudian upload di Google Classroom. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas satu persatu mengenai kegiatan ekonomi, kita kenali dulu para pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, orang yang melakukan kegiatan produksi itu biasanya disebut produsen. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Yang pertama kita bahas mengenai kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Setiap pagi mungkin kita melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya, misalkan ibu menyiapkan sarapan, menanak nasi, membuat nasi goreng, atau membuat roti bakar, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh ibu setiap pagi itu dalam rangka menyiapkan sarapan itu dinamakan dengan kegiatan produksi. Adapun tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah contoh kegiatan produksi di gambar pertama, yaitu mengenai produksi sepeda motor. Di gambar kedua, yaitu mengenai produksi sepatu. Dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang itu memiliki nilai guna yang berbeda. Nah, nilai guna di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai guna bentuk, yang kedua ada nilai guna waktu, yang ketiga ada nilai guna tempat, dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Contoh nilai guna barang. Kayu akan berguna atau bernilai tinggi apabila dirubah bentuknya. Kemudian di sini ada contoh pasir. Pasir akan berguna atau bertambah nilainya apabila dibawa ke toko bangunan. Kemudian mobil akan berguna atau bernilai tinggi apabila berpindah kepemilikannya. Dan yang terakhir adalah nilai guna waktu. Jaket atau jas akan berguna apabila digunakan pada musim dingin atau pada saat musim hujan. Itu contoh nilai guna barang. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai apa sih faktor-faktor produksi. Yang pertama ada modal, kedua faktor alam,
ketiga faktor tenaga kerja, dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Nah, keempat faktor tersebut ada yang dinamakan faktor turunan dan ada yang dinamakan faktor asli. Kita bahas yang pertama adalah faktor modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Nah, yang dimaksud faktor modal di sini bukan hanya berupa uang, tapi dapat berupa barang seperti mesin, gedung, bahan baku, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan faktor alam. Nah, faktor alam di sini yaitu yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau sebagai bahan baku produksi. Contohnya, ada tanah, ada air, ada udara, ada bahan tambang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3. Ada yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik, ada yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kita lihat contoh gambar berikut. Yang dimaksud tenaga kerja terdidik di sini adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh di sini adalah seorang dokter. Yang dimaksud tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Nah, contoh di gambar di sini adalah seorang montir. Ya, ini seorang montir yang sedang membetulkan sepeda motor. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, maksudnya di sini adalah yang tidak mempunyai keterampilan ataupun tidak berpendidikan. Contoh di sini adalah tukang sapu jalanan. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor kewirausahaan. Nah, disinilah yang menentukan produksi itu berhasil atau tidaknya, yaitu kemampuan menjalankan suatu usaha agar berjalan efisien dan menguntungkan. Nah, kewirausahaan di sini sangat besar perannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Itulah mengenai kegiatan produksi. Kita lanjut. Yang kedua, ada yang dinamakan kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Ya, nah, misalkan tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak disalurkan oleh seorang distributor. Nah, itu dia ya. Adapun tujuannya, yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan keempat, agar kontinuitas produk terjamin. Nah, siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Nah, kegiatan distribusi ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Nah, ini adalah contoh gambar kegiatan distribusi atau penyaluran barang. Next, kita lanjut ke kegiatan konsumsi. Nah, setiap manusia itu harus melakukan kegiatan konsumsi agar mempertahankan kehidupannya atau memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Nah, yang dimaksud kegiatan konsumsi itu sendiri adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Nah, tujuan dari kegiatan konsumsi sendiri adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan yang bersumber dari pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, menciptakan tingkat permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan nilai ganda pada seseorang dan memenuhi kepuasan seseorang. Nah, ini adalah contoh kegiatan konsumsi, ya. Lanjut. Nah, setiap orang memiliki kegiatan konsumsi yang berbeda karena memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang diantaranya adalah yang berasal dari faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam. Itu yang pertama ada motivasi, yang kedua ada gaya hidup, ada pendapatan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Selain faktor intern, ada juga faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor di sini adalah contohnya adalah faktor keluarga, kelas sosial, lingkungan, harga, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siapa sih yang menjadi pelaku kegiatan konsumsi? Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah pelaku rumah tangga keluarga. Yang dimaksud rumah tangga keluarga di sini adalah seluruh individu yang tinggal dalam satu atap dan membuat putusan secara bersama. Biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, agar kebutuhan rumah tangganya terpenuhi, harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya pertama harus menyusun anggaran belanja rumah tangga, yang kedua membuat catatan penerimaan dan pengeluaran, dan yang ketiga harus berusaha menabung, ya. Yang kedua ada yang dinamakan pelaku kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan. Nah, maksud di sini adalah perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, pasti perusahaan itu memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Nah, penggunaan bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal dalam kegiatan produksi berarti perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi. Namun, kegiatan konsumsi itu memiliki makna yang berbeda dengan kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Yang ketiga, ada yang dinamakan pelaku kegiatan konsumsi rumah tangga pemerintah. Nah, maksud di sini adalah tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Nah, konsumsi negara di sini bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Nah, biaya yang digunakan untuk konsumsi ini berasal dari anggaran masyarakat atau pajak dan lain sebagainya. Nah, biasanya setiap negara setiap akhir tahun itu membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Nah, itulah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.